mata kuliah tersendiri kalau di SI ya. Di SI itu dia mata kuliah sendiri. Namun di sini akan saya persingkat, nggak sedetail yang ada di SI ya. Oke, di mana ada yang namanya software testing sama software quality assurance. Kalau software testing itu bidang ilmu tahapan di mana melakukan pengujian suatu perangkat lunak yang sedang dibangun atau dikembangkan. Kalau quality assurance itu semua proses atau aktivitas dalam pembangunan atau pengembangan perangkat lunak berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan tertentu. Di sini kalau sama tahu kan software testing itu dia melakukan pengujian itu yang sedang dibangun. Artinya proses dibangun itu dites gitu ya. Terus kalau ada yang namanya software quality assurance, di mana biasanya kalau sekarang software quality assurance itu dia bersamaan dengan ini software testing. Dia juga ngetes juga. Dimana di sini kalau software quality assurance, semua proses atau aktivitas dalam pembangunan atau pengembangan perangkat lunak berjalan sesuai dengan standar tertentu. Nah, pertimbangan kalau software testing dia hanya memastikan bahwa fungsionalitasnya berjalan sesuai yang seharusnya. Ya, yang seharusnya bagaimana? Oh, kalau ada login, kalau ada isinya ya bisa login gitu ya. Nah, kalau software quality assurance dia itu mempertimbangkan standar ketentuan. Nah, standar ketentuannya dari mana? Dari product manager. Oke, product manager itu mendeskripsikan, tadi kan ada tugasnya tadi mendeskripsikan produknya sampean gitu ya. Oh, produknya itu dikatakan sudah selesai itu kalau apa itu halaman login keduanya salah satu terisi, dia tidak bisa login. Terus kalau diisi password aja, dia button login-nya nggak akan, ke enable atau ke disable kalau dia, ke disable kalau dia hanya mengisikan salah satu aja. Kalau dia mengisikan kedua-duanya, dia akan ke enable dan seterusnya. Itu kan, kayak standarnya, ketentuan-ketentuannya dikatakan selesai, di halaman login itu dikatakan selesai kalau, sesuai dengan ketentuan dari, ketentuan yang ada gitu ya. Kalau dikatakanlah dari PM ya dari PM, kalau, dari nanti ada ISO ya ke ISO-nya gitu ya. Oke. Important of testing ya, testing itu, sangat penting di mana, di sini ada sebuah survei, few years back for success rate various project, di mana di sini, sebuah project hanya bisa, berjalan sukses hanya 34%. 51% project komplit, tapi dia, challenge for some their functionality. Dia, berjalan, atau komplit, tapi, ada permasalahan di dalam, fungsionalitasnya. Jadi tetap ada masalah gitu. 15% project, will completely fail gitu ya. Project ada 15% dalam sebuah project, dia dikatakan komplit tapi fail gitu ya, komplit tapi fail. Nah, the cost file project was high, di mana, ada, sebuah ini kan dia survei kan, di mana dari survei yang dia, lakukan, di mana kalau ada sebuah project ya yang fail itu menelan biaya 38 billion USD ya. Sekian dolar itu hilang karena, project, menelan, dia itu error tadi ya. The survey also revealed that 50% of required functional do not make it final project. Dia, sebuah survei ada 50% required functional do not make it final project. Dia, berjalan namun, tidak sesuai dengan, produk yang seharusnya ya. Di
Terus selanjutnya, impact of defect. Jadi, defect itu apa? Defect itu, sebuah cacat ya. Impact dari kecacatan produk, itu ada beberapa, the mistake could be very small, di mana, salah satunya cacat sebuah produk itu, dari, formula yang salah atau, rumus yang salah, kemudian regression effect. Nah, kalau sudah belajar apa namanya, SDLC, udah tahu kan proses regression, di mana ada proses tes, kemudian naik ke production. Nah, ketika naik ke production itu kan ada yang namanya, regression effect ya. Regression effect, itu pemindahan antara, eee, ke ke dari QA ke production itu ada permasalahan. Terus rentan unwanted piece code for, versi yang sebelumnya. Permasalahan dari, codingan, yang sebelumnya, versi sebelumnya. Nah, di sini kayak, katakanlah saya buat, aplikasi mobile gitu ya. Nah, aplikasi mobile itu, saya fokusnya di awal, ya nggak memperdulikan device, yang penting jalan gitu ya. Terus, ternyata, ada, kenaikan version Android ya. Itu mempengaruhi, eee, kok deprekasi sih, mempengaruhi codingan yang sudah ada, di mana kalau rilis lagi, itu, dia harus memperbarui, codingan yang udah ada. Atau ada juga kemungkinan permasalahan, enggak tidak mempertimbangkan versi sebelumnya. Kalau sekarang kan dipisah nih antara front end sama back end. Nah, ketika itu, si, back-end-nya udah naik, ternyata ada, eee, aplikasi versi sebelumnya yang nggak di-take down gitu ya. Kalau, aplikasi Android itu kan, kalau dia sudah diinstal aplikasi, diinstal di handphone, dia, nggak otomatis ke update gitu ya. Kalau website itu kan otomatis ke update. Kalau website itu kan dia otomatis ke update. Nah, kalau, aplikasi, Android, dia kan nggak otomatis update. Nah, eee, kadang dia lupa, si back-end-nya itu naikkan codingannya ke production, dia tidak mempertimbangkan, aplikasi yang sebelumnya gitu kan. Makanya kalau saya melihat di aplikasi yang besar-besar itu kayak Tokopedia, dan kawan-kawan gitu ya, dia pasti ada satu versi, dia memaksa si user untuk mengupdate, aplikasinya gitu ya. Karena, dia, kemungkinan besar ada perubahan yang signifikan dari segi, alurnya gitu ya, ada alurnya. Kalau dia, back-end-nya udah naik, ternyata, ada versi sebelumnya yang nggak bisa nerima fungsi yang udah naik ini gitu ya, udah di production. Ya akan, menjadikan sebuah bug. Nih kalau Semen lihat, ditambahkan, 2 bulan atau 3 bulan sekali pasti dipaksa untuk nge-update, aplikasinya ya. Tapi kalau, mingguan atau 2 mingguan itu Semen tidak dipaksa untuk nge-update nih. Karena faktor-faktor tadi gitu ya, retaining unwanted, piece of code from various, version. Jadi dia mempertimbangkan, dia itu mempertimbangkan, eee versi sebelumnya. Dia kalau nggak dimungkinkan, nggak kompatibel sama versi sebelumnya, dia dipaksa, oh user aja disuruh nge nge apa namanya, nge-update aplikasinya gitu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, why software system have, defect ya. Kenapa, sebuah, software system itu, mendapatkan sebuah kecacatan ya. Unfortunately, it is not, true, mistake happen because many reason. Jadi ada beberapa pada dasarnya, eee,
tidak semuanya itu benar-benar sempurna atau, selesai. Jadi nggak ada yang, perfeksionis itu nggak ada, pasti bug itu ada. Nah, namun, permasalahan itu didapatkan, ada beberapa, kemungkinan gitu ya. Jadi permasalahan, terjadinya defect itu, ada beberapa kemungkinan. Nah, ini dari segi, orangnya ya. Contoh time pressure, mungkin waktunya terlalu singkat, terus low kapabilitas the team involved, tim itu, kapabilitasnya, kecil gitu ya, dia, kemampuannya rendah gitu ya. Complexity atau, dari segi requirement atau, persyaratan, aplikasinya itu cukup tinggi atau desainnya cukup tinggi. Jadi kalau sama nanti jadi pimpinan ya tolong dipertimbangkan ini, mungkin dari waktunya kurang, atau low kapabilitas, atau kompleksitas ya, kompleksitas aplikasi yang dibangun gitu ya. Dia dipaksa, waktunya kecil, ya terus, ternyata fiturnya banyak, akhirnya ya, pengerjaannya seasalnya gitu ya, seasalnya. Terus wrong understand, of requirement ya. Pastikan, mereka yang mengerjakan itu tahu paham atau tidak, tentang requirement atau, ketentuan-ketentuan, yang seharusnya. Nah, di dalam satu page itu kan ada ketentuannya. Oh, satu page itu harusnya ada apa aja atau, di halaman login itu, dia harus ada form apa aja, itu kan yang namanya requirement atau ketentuannya gitu. Communication gap. Nah, kalau yang namanya kerja sama orang itu pasti ada komunikasi eee, yang bermasalah gitu ya, bisa jadi komunikasi yang bermasalah. Nah, ketika sama Nadia dikatakanlah, manajer nanti ya, eee, tolong pertimbangkan beberapa ini gitu, waktu, kalau kapabilitas, complexity, pemahaman mereka apakah ya posisi mana ya sih yang sebenarnya menjadikan, masalah gitu ya, menjadikan masalah gitu. Masalah yang menghasilkan, sebuah cacatnya, produk gitu. Do informant condition gitu, atau mungkin, ininya, lingkungannya yang tidak tidak kondusif gitu ya, lingkungan, di sekitarnya tidak kondusif gitu. For any software development project, multiple team and multiple member with, the team involved. Di mana, banyak software, banyak untuk, semua software, development project, multiple team and multiple member within the team. Nah, setidaknya, di dalam sebuah project software development, itu ada yang namanya business user, bisnis representatif, bisnis analis, sama programmer, sama senior programmer. Itu idealnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau bisnis user, who need, the software with, specific requirement gitu ya. Membutuhkan, sebuah, requirement secara spesifik gitu ya. Dia yang mendefinisikan, requirement secara, spesifik. Nah, kalau bisnis representatif dia yang explain atau mendeskripsikan secara requirement-nya, ya ke siapa? Ke bisnis analis. Jadi ada user-nya yang, membicarakan requirement-nya, terus direpresentatifkan, representatifnya itu gimana, mendeskripsikan requirement kebutuhan-kebutuhannya. Itu, bisnis, analis, di yang mana itu akan disampaikan ke bisnis analisnya. Terus bisnis analis ini, dia yang atau mendeskripsikan requirement ke desain gitu ya. Nah, bisnis analis ini, dari requirement itu dia, mendesain, secara mock up-nya gitu ya, mock up-nya. Kalau sama jadi UI UX itu kan sebelum sebelum ke desainnya kan ada yang namanya, mock up-nya kan ya. Nah, mock up itu yang membuat adalah, bisnis analis gitu.
Terus, ada yang namanya desainer, yang mana desainer ya mendesain aplikasi itu kemudian di-deliver atau disampaikan ke programmer. Nah, kalau programmer ya sama tahu sendiri, di situ, apa namanya, yang membuat program ya. Terus ada idealnya memang, harusnya ada senior programmer. Kalau zaman, hilangi salah satu aja langsung ke senior programmer, ya nggak masalah sih. Yang jelas, butuh sebuah programmer, butuh dosen, bisnis analis, kemudian, ada bisnis representatif sama, user-nya. Kalau nggak ada user, sama ngapain buat, aplikasinya. Terus, bagaimana kalau, Saman buat, kayak Tokopedia sama Shopee gitu kan, siapa yang jadi, bisnis bisnis user-nya? Ya kalian sendiri yang pemakai aplikasi itu dia, bisnis user ya, user-nya. Cuman di bisnis bisnis representatifnya dia harus bisa menerka atau membuat produk, ya sesuai kebutuhannya. Makanya di situ ada yang namanya user experience gitu ya, ada user experience. Oke. Saya sedikit, cepatkan aja karena ini, samaannya cukup tahu aja. Study case, ya di mana di situ ada, di sini ada study case, di mana di situ ada software product ways to develop, which can be used, any, education institute, provide following high level module and functionalities, di mana ada sebuah, software, untuk mendevelop, apa mendevelop sorry, membuat aplikasi, untuk institusi, edukasi atau, untuk pendidikan gitu loh. Nah, modulnya ada apa aja, ada, learning stuff, kemudian duration, attendance, requirement, progress tracking atau, di situ kan, nge-tracking progress, ketika ada assessment atau exam, itu bagaimana, terus behavior management, terus, manajemen ruangan, terus ada authentication labeling atau scheduling, pembelajaran gitu ya. Manual table. Nah, ini hampir semuanya kayak, siakat lah gitu ya, membuat siakat. Oke. Terus ada, yang namanya, key ekspektasi. Nah, si user itu, ngasihkan ekspektasi gitu ya. Ekspektasinya apa? Jadi ada permasalahan, terus, didefinisikan fungsinya untuk apa aja, ini katakanlah hampir sama kayak, siakat ya fungsinya. Terus, ekspektasinya si user itu apa? Dia ekspektasinya adalah 14 kalender, bulan gitu ya. 14 kalender bulan atau bisa jadi 14 bulan gitu ya, atau 1 tahun 2 bulan. Terus ketentuannya waktunya itu. Nah, jadi ekspektasi user itu ditulis ya. Terus ada software product size, jadi, aplikasinya itu, dia hanya pakai 21.000 functional point, fungsi atau round million code atau, dia hanya, 2.000.000, apa itu line gitu ya, coding-an itu ada 22 miliar line aja gitu. Terus, note, jadi functional point, it will know you need to make sure size of the software application, it consider various aspect, of, software to come up with number, of function point. Dia hanya, nge-make sure aplikasinya itu, ke aspek software-nya, lebih, agar fungsionalitasnya lebih, baik gitu. Pengennya seperti itu. Kita lanjutkan paling bawah aja, di sini, nanti, test case-nya itu, dibuat nanti akan ketemu dengan test case atau, pembuatan permasalahannya. Di sini, yang diestimasi defect itu dikatakan, layak 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 publish ke production itu, eee, hanya 18 cacat gitu ya. Hanya, 18 defect. Kalau, dia lebih dari 18 dia masih belum dikatakan, layak gitu ya, belum dikatakan layak. Nah, ini contoh, ekspektasinya, secara teknikal ya, jika dia punya, apakah punya ekspektasi, selain fungsionalitas, kayak, fungsi, teknikal, ya ditanyakan gitu ya.
Oke, di sini ada increase customer expectation, di mana dia, ada tren, ada consequence sama customer ekspektasi. Di mana, news area of application continuous increase volume, kemudian increase support. Di mana di customer ekspektasi, ini hanya, sebuah tabel ya, ini tabel ada tren, ada customer expectation, ada konsekuensi gitu ya. Ketika, ada tren, area, aplikasi yang terbaru, konsekuensinya apa? Dia akan menambah volume volume, tapi, harusnya ekspektasinya adalah, support ya, ada support gitu ya, ada support. Oke, selanjutnya, continuous increase, increase user base. Oke, di sini ada transaction connect, ini hanya, ketika ada tren, pasti ada konsekuensi, serta ekspektasinya, dimunculkan gitu. Ini hanya bacaan aja ya. Selanjutnya, ini ada cost of, quality, di mana, bisa melihat ini ada, sebuah diagram, eee, kalau zaman tanpa sebuah, apa namanya, appraisal cost atau representative cost, nah, zaman akan menghabiskan di failure aja. Tapi, ini sebuah biaya ya. Sebuah biaya, untuk kualitas produk itu sendiri ya. Jadi katakanlah Saman nge-hire tester atau nge-hire SQA gitu ya, software quality assurance, sebenarnya yang Saman potong itu biaya apa sih gitu ya. Ya biaya di bagian failure atau, fail produknya tadi. Karena di produk ketika produknya itu fail, dia bisa menelan banyak biaya sebenarnya. Katakanlah kalau si siapa, si klien itu nggak puas akhirnya, oh dana itu dipotong ya kan, dana itu dipotong, ya akan menangis kan sama dia. Nah sebenarnya, dana yang dipakai untuk, quality product tadi gitu ya, itu dipakai memakai dana yang mana, dana dari, failure cost ya atau dana, eee, untuk pengeluaran tidak kepuasan si klien. Tuh, failure cost itu dari cost work, replacement sama business loss. Di failure cost ini, dia menghabiskan uang dari mana aja, dia itu menghabiskan dari, bisnis yang tidak jalan. Jadi kalau bisnis itu nggak jalan kan, mendapatkan sebuah kerugian, gitu. Terus kalau saya memberikan, sebuah satu satu, mengeluarkan biaya lagi untuk appraisal cost ya. Appraisal cost itu untuk siapa aja sih? Untuk reviewer sama testing ya. Nah, untuk reviewer sama, testing, dia memotong, dari failure cost sebenarnya, udah kelihatan kan dia ada appraisal. Ketika ada appraisal dia setengah digambarkan di, sini, itu dia, setengahnya kan appraisal. Oke. Terus ditambah lagi ada, representative cost. Jadi kalau ada training, ada proses implementation sama reusable component. Di sini representative cost itu lebih kayak, itu mempertimbangkan prosesnya. Jadi mungkin, eee, agak memperbanyak tim gitu kan, yang mana kalau pertama kali Saman, hanya 2 orang yang mengerjakan itu failure-nya, tinggi sekali ya sekian banyak. Terus, Saman nge-hire yang namanya reviewer sama testing, itu, bisa mengurangi karena adanya tersebut. Terus bagaimana menekan lagi yang failure itu, ya Saman bisa meninggikan lagi, orangnya gitu ya. Untuk apa? Untuk, nge-spend waktu, nge-reusable komponen, komponennya dipecah-pecah gitu kan. Akhirnya fokusnya, sendiri atau mengimplementasi proses itu lebih, banyak lagi gitu ya.
gitu. Oke, challenge limitation testing. Jadi, oke, selanjutnya nggak ada tugasnya udah. Oke, stop share. Selanjutnya adalah saya tak singkat ya, karena sama cukup tahu. Oke, software testing overview ya, di mana terminologi ada beberapa terminologi atau nanti saya akan sering bilang beberapa kata ya. Di sini ada business functional dan transaksi, terus ada defect, defect itu error, kemudian error miss, terus ada severity atau ini ya, degree ke impact that defect have development operation of component or system, di mana impact dari sebuah